Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas yang terdiri oleh Ahmad Irfan Hakim, Richard Nixon Pasaribu, dan Fajar Anugrah. Yang pertama, data link layer. Data link layer adalah lapisan kedua dari bawah dalam model OSI yang merupakan konversi frame-frame jaringan yang berisi data yang mendeteksi kesalahan atau pentransmisi ulang terhadap frame yang gagal. Lapisan data link layer menawarkan layanan pentransferan data melalui saluran fisik. Pentransferan data tersebut mungkin dapat diandalkan atau tidak. Beberapa protokol lapisan data link tidak mengimplementasikan fungsi atau acknowledgement untuk sebuah frame yang sukses diterima. Yang kedua, saya akan menjelaskan topologi. Macam-macam topologi. Satu, ada topologi ring. Sesuai namanya, topologi ini juga sering disebut sebagai topologi cincin. Yang kedua, topologi bus. Kelebihan topologi bus adalah mudahnya menambahkan klien atau workstation baru. Yang ketiga, topologi star. Jika salah satu komponen bermasalah, kinerja komputer lain tidak akan terganggu. Yang keempat, topologi mesh. Kelebihan topologi mesh ini adalah limit bandwidth yang dimilikinya cukup besar. Yang kelima, ada topologi tree. Jenis jaringan ini bisa dikembangkan sesuai keinginan karena mudah untuk dilakukan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang simplex, half duplex, dan full duplex. Mode transmisi simplex, sinyal hanya dapat dikirim dalam satu arah. Karena searah di sisi lain dalam setengah duplex, baik pengirim dan penerima dapat mengirimkan sinyal, tetapi hanya satu per satu. Sedangkan dalam duplex penuh, pengirim dan penerima dapat mengirimkan sinyal secara bersamaan pada waktu yang sama. Dalam mode transmisi simplex, hanya satu dari dua perangkat pada tautan yang dapat mengirimkan sinyal dan yang lainnya hanya dapat menerima tetapi tidak dapat mengirim kembali sinyal secara terbalik. Dalam mode setengah duplex, kedua perangkat yang terhubung pada tautan dapat mengirimkan sinyal tetapi hanya satu perangkat yang dapat mengirim sekaligus. Dalam mode duplex penuh, kedua perangkat pada tautan dapat mentransmisikan secara bersamaan. Performa full duplex lebih baik daripada half duplex dan simplex karena lebih baik memanfaatkan bandwidth dibandingkan dengan half duplex dan simplex. Yang keempat, jika kita mengambil contoh keyboard dan monitor, diamati bahwa keyboard memasukkan perintah dan monitor menampilkannya. Monitor tidak pernah membalas kembali ke keyboard. Karenanya ini adalah contoh mode transmisi simplex dalam walkie-talkie. Hanya satu orang yang dapat berkomunikasi pada saat yang sama. Ini merupakan contoh mode transmisi setengah duplex. Di telepon, kedua orang di kedua sisi telepon dapat berkomunikasi secara paralel pada saat yang sama. Karenanya, ia merupakan contoh mode transmisi duplex penuh. Kesimpulannya yaitu mode transmisi duplex penuh menawarkan kinerja yang lebih baik dan juga meningkatkan throughput bandwidth. Lapisan taut data atau data link layer adalah lapisan kedua dari bawah dalam model OSI yang dapat melakukan konversi frame jaringan yang berisi data dan yang mendeteksi kesalahan dan pentransmisian ulang terhadap frame yang gagal. MIC address juga diimplementasikan di dalam lapisan ini. Selain itu, beberapa perangkat seperti network inference, card, NIC, switch laser, dan serta bridge jaringan juga beroperasi di sini. Lapisan data link menawarkan layanan pentransferan data melalui saluran fisik. Pentransferan data tersebut mungkin dapat diandalkan atau tidak beberapa protokol. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Irfan Hakim. Saya menjelaskan tentang data link layer. Data link layer adalah lapisan kedua dari bawah dalam model OSI dapat melakukan konversi frame-frame jaringan yang berisi data dan yang mendeteksi kesalahan dalam pentransmisian ulang terhadap frame yang gagal. Lapisan data link menawarkan layanan pentransferan data melalui saluran fisik. Pentransferan data tersebut mungkin dapat diandalkan atau mungkin tidak. Beberapa protokol lapisan data link tidak dapat mengimplementasikan fungsi acknowledgement untuk sebuah frame yang susah diterima.
dan beberapa protokol bahkan tidak memiliki fitur pengecekan kesalahan transmisi dengan menggunakan cek summing. Pada kasus-kasus tersebut, fitur-fitur acknowledgement dan pendeteksian kesalahan harus. Selanjutnya adalah menjelaskan pengalamatan pada layer 2. Untuk melakukan pengiriman data diperlukan kombinasi antara pengamatan secara fisik dan pengamatan secara logik. Pengamatan secara logik biasa disebut dengan IP address atau nomor IP. Berada pada layer network, nomor IP diperlukan oleh perangkat lunak untuk mengidentifikasi komputer pada jaringan, namun nomor identitas yang sebenarnya diatur oleh NIC atau Network Interface Card atau kartu jaringan yang juga mempunyai nomor unik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.